Episode 83, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Di villa, Zheng Tai sedang berbicara dengan beberapa antek. Terakhir kali Qi Jiu dicabut, Zheng Tai tidak bisa makan kue sebesar itu untuk sementara waktu, dan dia perlu mendiskusikannya dengan saudara-saudara. Bagaimanapun, ini adalah masalah puluhan tempat yang melibatkan terlalu banyak minat dan kontak. Pada saat ini, melihat Qin Hu yang cemas berlari masuk, Zheng Tai mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa kamu panik?" "Saudara Tai, Tuan William Chen ditangkap." Qin Hu berkeringat banyak dan berkata, "Saya baru saja kembali dari luar dan mendengar dari saudara laki-laki saya bahwa William Chen ditangkap di Hotel Perdamaian." Zheng Tai tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh amarah. "Apa? Bagaimana mungkin Tuan William Chen bisa ditangkap? Dengar, dikatakan bahwa itu adalah wanita tidak senonoh William Chen, dan ditangkap di tempat. Tetapi menurut pernyataan saudara tersebut, itu adalah seorang gangster," kata Qin Hu. "Heseng." Zheng Tai tampak curiga, dan berkata mendominasi ke samping, "Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi berani menyentuh Tuan William Chen. Dia sedang mencari mati." Zheng Tai tampak dingin dan mematikan di matanya. "Beberapa orang, jaga baik-baik Heseng itu, dan tanya siapa yang membuatnya melakukan ini. Juga, hubungi Wang Sugang dan minta dia untuk segera membebaskannya." Zheng Tai mengerti bahwa William Chen ditangkap, dan seluruh kota Sangjiang itu harus dibalik. Orang-orang ini sangat berani. "Ya, saudara Tai." Qin Hu mengundurkan diri. Zheng Tai juga buru-buru bangun, meninggalkan villa, dan langsung pergi ke suatu tempat. Dan di sini, setelah William Chen ditangkap, Jiang Wan tinggal bersama Cao Jun dan mencoba mencari jalan. "Saudaraku Cao, kamu harus membantu William kali ini. Dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Orang-orang itu pasti sengaja menjebak sesuatu. Aku khawatir William akan mengalami kecelakaan." Jiang Wan menangis terseduh-seduh, sangat mengkhawatirkan William. Kejadian. Sambil menghibur, Cao Jun berkata, "Jiang Wan, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu masalah ini. Jangan khawatir, aku akan menelepon ayahku. Dia pasti kenal banyak orang." Jiang Wan mengangguk, mata memerah, air mata mengalir ke bawah. "Sekarang, aku hanya bisa menaruh harapanku pada Cao Jun." Cao Jun juga berpura-pura memanggil ayahnya, dan saat mengucapkan selamat tinggal, wajah Cao Jun juga menjadi kusam dan cemberut. Ketika Jiang Wan melihat ini, dia meremas dalam hatinya dan bertanya, "Brother Cao, bagaimana solusi Paman Cao?" Cao Jun menghela nafas dan berkata, "Jiang Wan, ayah saya telah diminta untuk bertanya, tapi ini masalahnya bisa besar atau kecil, dan situasi spesifiknya mungkin tidak diketahui sampai besok." Jiang Wan juga tahu bahwa meminta bantuan itu tidak mudah, mengangguk, dan bertanya dengan penuh semangat, "Brother Cao, bisakah Anda membantu saya menghubungi orang-orang itu sekarang? Aku akan memberikan mereka sebanyak yang mereka mau." Cao Jun terdiam, semakin dia seperti ini, semakin jantung Jiang Wan tertarik. Setelah beberapa saat, Cao Jun berkata, "Aku akan mencobanya." Seperti yang diketahui semua orang, hati Cao Jun penuh dengan cibiran dan kebanggaan saat ini. Biarkan dia membantu William. Itu pasti tidak mungkin, bagi William, dia tidak sabar untuk dikunci selamanya, sehingga dia dapat mendekati Jiang Wan dengan tidak bermoral, dan kemudian menangkapnya, biarkan dia menjadi miliknya sendiri. Pada saat yang sama, di kantor ketua grup Sengding, Zheng Tai masuk dengan sekretaris seksi dengan tubuh panas. Melihat Qiao Fugui, yang bekerja di kursi seberang, Zheng Tai selalu berhutang dan hormat. "Ketua, Tuan Zheng ada di sini." Sekretaris wanita berkata dengan suara yang manis. Qiao Fugui mengangkat kepalanya, melirik ke arah Zheng Tai, dan bertanya, "Xiao Zheng, ada masalah apa datang kepadaku selarut ini?" Zheng Tai sedikit panik, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Qiao, sesuatu terjadi pada William Chen. Tuan ditangkap." "Hah?" Qiao Fugui tercengang, wajahnya langsung merah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan ditangkap. Siapa yang menangkapnya?" Pada saat yang sama, pintu kantor dibuka lagi, dan Deng Jiaguo masuk dengan ekspresi panik. Berkata, "Ketua, Tuan Chen dengan sengaja dituduh secara tidak benar telah menyerang seorang wanita dan dibawa pergi." Dalam sekejap, seluruh kantor dipenuhi dengan rasa dingin yang pahit dan amarah yang panas. Dualitas es dan api membuat orang merasa bahwa Qiao Fugui memiliki aura dingin. Siapa yang melakukannya? Dengan sengaja. Qiao Fugui sangat marah, bangun dengan marah, matanya seperti lonceng tembaga. Zheng Tai bergidik ketakutan dan hampir tidak bisa berdiri teguh, dia tidak pernah merasakan kemarahan seperti itu pada Qiao Fugui. Untuk waktu yang lama pria tua ini baik hati dan mudah didekati.
Aku tahu, beberapa bajingan sosial, dan pemimpinnya adalah He Seng. Orang-orang di belakang belum tahu. Deng Jiaguo buru-buru menjawab. Panggil Wang Sugang dan biarkan dia segera melepaskannya, dan pada saat yang sama, selidiki dengan seksama tangan hitam di belakang. Kiao Fugui menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, mondar-mandir keluar dari kantor, membawa Deng Jiaguo ke lift dan langsung menuju ke ruang rahasia di lantai atas. Zheng Tai tentu saja hanya bisa menunggu di bawah. Dia tidak memenuhi syarat untuk naik. Di lantai atas, di sebuah ruangan seluas beberapa ratus meter persegi, sebuah layar pajangan elektronik besar. Kiao Fugui mengangguk dan berdiri di depan, menghormati lelaki tua berkursi roda dan mengenakan masker pernapasan. Tuan, sesuatu terjadi pada tuan muda. Suara Kiao Fugui bergetar saat dia mengatakan ini. Dalam gambar, lelaki tua itu hanya mengangkat tangannya sedikit, menggerakkan beberapa jari, dan suara tua dan lemah menembus, jangan terlalu mencolok, biarkan Zhongguo menangani masalah ini. Ya, Tuan. Kiao Fugui menjawab dengan hormat, dan kemudian ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda ingin memberitahu Tuan muda tentang keluarga Nona Su? Ada keheningan. Orang tua itu menghela nafas dan menjawab, temperamen gadis itu terlalu sombong, biarkan Pinger menyelesaikan masalah ini sendiri, sambil terbatuk-batuk. Layar elektronik ditutup, Kiao Fugui berbalik dan membawa Deng Jiaguo pergi. Distrik Villa Longteng, Provinsi Jianghai. Seorang pria parubaya berusia 40-an dan 50-an, dengan rambut anggun dan setelan tang abu-abu, sedang bermain catur dengan seorang pria berusia 30-an yang mengenakan seragam militer. Melihat luas, Anda dapat melihat selusin pria berseragam militer berdiri di dalam dan di luar villa, menjaga pintu masuk dan keluar, sangat serius. Tepat pada saat ini, seorang pria berseragam militer bergegas dan mengatakan sesuatu di telinga pria berjas tang. Bentak, bidak catur di tangan hancur. Kostum pria itu, mata Pan Colt, membentak tim penegak hukum River City tentang apa yang harus dimakan. Hal seperti itu tidak akan tahu menusuk orang. Wang Sugang bergegas ke telepon, jadi dia segera menempatkan orang. Di halaman aura pembunuh semacam itu yang telah diuji dalam pertempuran sedang meningkat. Pria berseragam militer di seberang bertanya, Jenderal Xiao, apa yang terjadi? Pria berjas tang itu mendengus dingin dan menunjuk ke pria berusia 30-an di seberangnya dan berkata, prajurit yang Anda bawa pada awalnya sekarang baik-baik saja. Jika dia kehilangan pisaunya, apa kau tahu siapa yang ditangkap? Bawahannya. Xiao Zhongguo sangat marah sekarang, penuh amarah. Kota Sangjiang ini justru sebaliknya. Bahkan yang berani menangkap, apakah ini terburu-buru untuk bereinkarnasi? Siapa? Pria berseragam di sisi berlawanan mengerutkan kening. Sesuatu pasti telah terjadi sehingga Jenderal Xiao sangat marah. Xiao Zhongguo berkata dengan dingin, William Chen. Bidak catur di tangan lawannya jatuh ke papan catur, mengabaikan yang lain, dan buru-buru bangkit dan berkata, Jenderal Xiao, saya akan menghadapinya. Ini sekarat. Bahkan dia berani menangkap orang di bawah tangan Wang Sugang ini hampir mati. Pada saat yang sama, di kompleks penegakan hukum kota Sangjiang, Fang Weizeng dengan wajah berkarakter nasional sedang duduk di kantornya saat ini Cao Jun yang duduk di seberangnya. Pertama-tama dia mengambil sekotak daun teh, dengan senyum yang menyanjung, dan berkata, Tim Fang, ini untukmu. Aku mendapat banyak tekanan kerja di hari kerja. Ini adalah Biluo Chun terbaik. Fang Weizeng melirik dan melambaikan tangannya secara langsung. Berkata, Tuan Cao, ambil kembali, saya tidak akan menerima barang ini. Cao Jun tersenyum kecut, tanpa keterikatan, dan berkata dengan lugas, Tim Fang, lihat bagaimana Anda menangani teman sekelas saya. Fang Weizeng melihatnya. Melihat Cao Jun, dia tersenyum dan bertanya, Tuan Cao, apa yang ingin kamu lakukan? Cao Jun ini berlari di malam hari dan membawa barang. Pasti ada sesuatu. Cao Jun tersenyum dan berkata, Tim Fang, saya tahu Anda mengkhawatirkan sekolah putra Anda. Saya baru-baru ini melihat sebuah rumah di pusat kota, distrik sekolah, dengan balkon. Saya juga memberikan kunci kepada saudara ipar saya. Mengapa kamu tidak berbicara dengan kakak iparmu dulu? Fang Weizeng terkejut, alisnya berkerut, dia menatap Cao Jun beberapa kali, dan kemudian dengan cepat memanggil istrinya, Chunhua, apakah kamu menerima kunci dari orang lain? Cepat, kembalikan padaku. Di ujung lain telepon, Wang Chunhua sedang pamer dengan beberapa saudari. Dia mendapat ruang distrik sekolah di pusat kota. Setelah mendengar kata-kata Fang Weizeng, dia segera menjawab, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Cuma gak juga. Kamu gak pulang seharian untuk kerja lembur, untuk menemani anakmu beberapa hari. Jangan khawatirkan sekolah, sekarang galak garang dengan apa aku. Punya skill, kamu serahkan ruang distrik sekolah ke anak kita. Bentak.
Telepon ditutup. Wajah Fang Weizeng dingin dan dia menatap Cao Jun. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Bersambung.